Sudah iki ya. Masih, ya. Sudah. Oke. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama Alko melihat hidup dari sisi yang berbeda. Tamu kita malam hari ini istimewa sekali dan seharusnya saya yang berada di sono di sini ya. Tetapi posisi kita balik sekarang. Beliau nanti akan berbagi dengan kita semua tentang dunia penyiaran. Ya, nanti baiklah beliau akan bercerita tentang dunianya lewat media ini. Sebelumnya mau nyapa dulu, Kung, gimana kabarnya? Saya persilahkan Bu Devi menyapa audiens dulu. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang jadi penonton dalam kanal Kung ini, gua kehormatan bisa ngomong di sini, bisa ngobrol. Bisa didengar ya, Kung? Iya, bentar. Ya, monggo. Oke. Masih suaranya kecil? Iya, di sini Oke. sekali. Iya. Oke, Kung, suaranya. Oke. Iya. Oke, sebentar. Mungkin ada di sini harus diatur kali ya. Tapi ini udah maksimal, Kung. Oke ya. Baik. Ya, senang sekali malam hari ini bisa menyapa teman-teman. Mungkin kita lebih ngobrol aja ya kali ya, Kung ya. Soalnya kalau untuk menjelaskan kayaknya nggak kompeten juga saya. Soalnya saya adalah salah satu penyiar yang bisa dikatakan prosesnya itu learning by doing sekali gitu. Jadi tidak dengan proses yang benar-benar dididik secara formal di bidang komunikasi, kemudian siaran nggak kayak gitu. Jadi benar-benar dari yang nggak ngerti dunia komunikasi sama sekali, kemudian masuk ke dunia penyiaran, itu prosesnya itu terus berlangsung sampai dengan sekarang, Bung. Jadi bisa dibilang kalau dibilang berbagi untuk pengalaman oke, tapi kalau untuk berbagi ilmu kayaknya masih jauh. Iya. Nanti kan bukan di sini, nanti kalau berbagi ilmunya mereka harus sekolah. Tapi maksudnya begini, Mbak Devi. Iya. Kalau kita bertanya ke anak-anak ya, kamu cita-citanya jadi apa? Kan rata-rata jawabnya dokter, insinyur gitu kan. Terus ada yang betul. ya. Jarang sekali anak-anak itu yang jawab saya jadi penyiar gitu kan. Ada. Nah, di era seperti ini kan bidang ini menjadi sebuah peluang yang dulu tidak terbayangkan mungkin ya. Begitu. Makanya saya tampilkan sisi-sisi yang menarik, berbeda. Bener. Iya bener, Kung. Jadi mungkin kalau spesifik bilang penyiar, mungkin banyak yang nggak tertarik ya. Tetapi kan sekarang apa yang kami lakukan sebagai penyiar itu dilakukan oleh public figur yang menggunakan skill ini untuk menjadi dikenal oleh orang banyak. Misalkan kayak YouTuber, ya kan, public figur. Orang-orang yang punya kanal podcast itu kan sebenarnya ilmunya juga ilmu kepenyiaran sebenarnya, komunikasinya itu sama seperti Kong sekarang kan sudah punya channel sendiri. Kalau dulu mungkin harus jadi penyiar radio dulu baru bisa melakukan hal semacam ini, tapi sekarang semua orang udah bisa. Nah itulah perkembangannya seperti itu. Jadi mungkin ketika anak-anak ditanya pengen jadi apa besok, nggak ada yang bilang jadi penyiar. Nggak ada yang bilang pengen jadi penyiar, tapi kalau misalkan saya pengen jadi YouTuber, saya pengen jadi artis, itu sebenarnya sekarang sudah merambah ke situ. Hal-hal yang dilakukan oleh mereka itu adalah hal-hal yang kami lakukan di institusi penyiaran yang seperti sekarang ini, seperti itu. Jadi apa ya, perkembangannya secepat itu. Jadi
kalau dibilang saya beruntung ada di dunia ini karena kalau misalkan ya saya pengen nyemplung, pengen jadi YouTuber sebenarnya bisa, cuman tinggal perlu apa enggak, mau atau enggak, seperti itu. Jadi banyak sekali hal yang dipelajari di dunia penyiaran ini yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama skill public speaking, Bung. Iya, betul. Iya. Itulah. Jadi antara figur yang terjadi karena kecelakaan atau yang diawali dengan cita-cita seperti itu kan. Dan Mbak Devi kayaknya karena kecelakaan. Ya, setengah kecelakaan yang disengaja. Ya, jadi kalau tersesat di jalan yang benar. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau sekarang teman-teman mungkin lebih leluasa untuk saya mau belajar dulu deh biar bisa public speaking yang bagus. Zaman saya dulu kayaknya kesempatan itu kalau kita nggak benar-benar ngejar itu nggak dapet, Kong. Jadi keaktifan anak-anak di zaman sekarang itu medianya banyak. Terus sarananya banyak, tapi di zaman kami itu kayaknya terbatas sekali gitu. Sehingga pada saat itu masih di 2003 itu waktu pertama kali saya siaran masih cukup digandrungi untuk menjadi penyiar di institusi penyiaran. Kalau sekarang kan walaupun nggak kerja di radio, mereka bisa jadi penyiar untuk channelnya masing-masing gitu. Iya, TikTok gitu. Nah, TikTok. Terus YouTube juga bisa, bahkan di channel-channel semacam ini juga bisa digunakan gitu. Nah, ini kesempatan sebenarnya, kesempatan untuk menyebarkan hal-hal yang baik. Karena tantangannya sekarang justru di dunia yang semakin bebas ini, semua orang bisa siaran, semua orang bebas mengkreasikan konten masing-masing. Walaupun ada undang-undang ITE, tapi faktanya sekarang kita harus akui kayaknya banyak yang sudah mulai bisa dibilang mulai lepas dari jalurnya. Kalau misalkan yang melakukan broadcasting bebas semacam ini tidak mengerti batas-batas apa yang harus mereka lakukan, mana yang harus disebarluaskan dan mana yang enggak. Itu tantangannya, Kong. Sebenarnya sekarang tuh di situ, ya kan? Kalau nggak berhati-hati, karena semua merasa bebas. Karena sekarang semuanya kayak merasa bebas gitu. Sementara kalau kita melihat sisi positifnya, ya, maksudnya peluang itu saja, tantangannya kan itu tadi ya. Peluangnya sebetulnya untuk mengaktualisasikan diri dengan kompetensi yang kita miliki dalam segala bidang apapun, baik itu tujuan material maupun tujuan edukatif atau spiritual ya, itu sangat luar biasa. Kalau bahasa agamanya mencari pahala gitu ya. Nah, iya. Tinggal caranya bener apa enggak gitu. Kadang orang melakukan sesuatu yang mau disebarluaskan ke orang lain itu syukur-syukur kalau misalkan dasar pemikirannya sejauh itu, Kong. Tapi kalau misalkan pokoknya aku pengen terkenal lah. Nah, itu yang jadi bahaya nantinya. Ya kan? Karena pengen terkenal aja, akhirnya ya gimana caranya aku bisa terkenal, kontennya seperti apa, akhirnya tidak tidak terarahkan dengan baik. Itu yang sekarang kita sedang hadapi dan itu tantangan kita bersama. Makanya saya bilang dunia broadcasting sekarang sudah nggak terbatas di penyiar lagi loh, sudah sangat luas sekali. Dan tantangannya semakin terlihat di zaman yang serba mudah ini. Apalagi sekarang serba online. Wah, udah tatap muka udah hampir belum pernah dilakukan. Nah, itu tantangannya luar biasa. Dan sebetulnya kalau kita berhadapan dengan kompetisi, kualitas dan reputasi kan dipertaruhkan. Jadi kalau bagaimanapun kita melakukan publish ya, penyiaran sebagainya, konsumen kan memilih nanti, dan pilihan itu standar yang kan mereka yang mereka tentukan sendiri ya. Aku suka yang begini. Nah, kalau kita bisa menjaga kualitas ya, itu dari konten,
cara kita berkomunikasi, tentu kita menempati segmen tertentu. Nah, ya, betul, itu yang kita bidik. Ya. Katakan saya mungkin nggak gaul dari sisi usia, tapi mungkin peluang ini saya bisa gunakan untuk memilih segmen pendengar. Ya kan? Orang-orang yang gaul mungkin milih Mbak Devi ya. Saya nggak punya channel. Channel saya channel pemerintahan. Iya, betul, benar banget Kung. Jadi memang sekarang itu gimana caranya kita membidik kalau kita mau menyiarkan sesuatu, segmentasi mana yang mau dibidik, maka harus dipertajam di situ. Dan kalau kita berbicara tentang skill komunikasi sendiri itu sebenarnya gunanya itu nggak cuma buat siaran aja loh, Kong. Buat kehidupan sehari-hari, berkomunikasi secara langsung dengan orang, itu manfaatnya besar banget. Semakin bagus cara kita berkomunikasi, maka kesuksesan atau goal dari komunikasi kita itu akan benar-benar bisa gampang tercapai gitu. Itu kalau misalkan skill kita diasah, skill komunikasi, jadi nyampe gitu. Nah, kalau misalkan kita ya penting nggak penting sih sebenarnya skill komunikasi, cuman faktanya ketika kita sudah bisa skill komunikasi kita bagus, itu ketolong banget kehidupan kita sehari-hari, itu ketolong banget tuh di kerjaan, ketolong ketika kita ngobrol sama orang itu gampang meyakinkan, menyampaikan sesuatu pun bisa dimengerti dengan jelas maksud kita itu apa. Jadi kemungkinan ambiguitas itu terminimalisir gitu loh, Kong. Jadi itu salah satu privilege yang saya dapatkan ketika saya nyemplung di dunia ini. Jadi yang dari tadinya ya wes asal yang namanya komunikasi ya wes gitu wes, tapi mau nggak mau karena berbagai macam hal yang saya pelajari, akhirnya oh iya ya, ternyata penting banget memang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang secara gampang kita identifikasi sebagai kemampuan kepenyiaran itu loh, Kong. Itu kan sebenarnya basic skill-nya itu kan komunikasi kan. Nah, itu benar-benar bantu banget. Iya, tadi Mbak Devi pakai kata privilege, gitu kan? Privilege, iya. Kata itu saya pakai ketika saya memberikan kata pengantar untuk buletin pertama. Saya membuat buletin pertama di kampus dulu. Saya katakan dengan privilege itu, saya begini, membaca itu sebuah privilege. Kenapa? Karena tidak semua makhluk diberi kemampuan itu. Ya dipilih manusia, karena manusia dipilih, maka dia harus membaca. Nah, dengan komunikasi itu Mbak Devi, bidang ini kan sangat bersentuhan dengan bahasa, toh? Betul. Iya, benar. Banyak hal yang kurang diperhatikan, tentunya bukan untuk Mbak Devi ini, untuk yang bukan Mbak Devi. Betul. Saya pernah mendengar ya penyiar dari RRI Nasional dulu waktu itu. Sekarang ada. Itu mengucapkan kata tetapi salah ya. Karena begini. Mungkin dia kurang literasi saja antara amunisi dan imunisasi. Oh iya. Jadi begini, dia mungkin sering mendengar imunisasi, tetapi jarang mendengar kata amunisi karena bidangnya jauh toh. Sehingga waktu membaca berita yang seharusnya dibaca amunisi, dibaca amunisasi. Nah, itu, wah, udah beda banget artinya ya, Kong ya. Benar. Kemudian yang lain generasi kita ini kan lahir tahun berapa ya? Generasi milenial tidak mengalami penulisan ejaan yang seperti saya alami dulu. Saya sudah mengalami 3 jenis ejaan Van Ophuijsen, Swandi dan Eyi itu. Nah, di ejaan Van Ophuijsen itu OE ditulis U ditulis OE. Jadi dulu NU nggak ada dulu, yang ada NO. NOE, jadi NOE. Nah, C juga ya, Kung ya. C itu T sama J. Nah, itu saya mendengar itu dari beberapa penyiar yang sekarang ya, entah itu
atau kalau di RRI saya nggak tahu ya. Seringkali itu di TV itu misalnya dulu kita punya menteri namanya Bakhtiar Hamzah. Ya toh? Itu ejaan Manobuisen. Tetapi karena dia lahir di era milenial, dia membacanya Bakhtiar Chamsyah. Oh, iya iya Jadi, iya iya. ya, nah, Oke oke. konsep saya begini, kesalahan yang dilakukan oleh public figure seperti presenter, penyiar, itu akan menjadi kesalahan berjamaah. Betul betul. Karena dia pendengar public figure, dilihat orang. karena dia mengikuti apa kesalahan itu, begitu. Iya Makanya betul. itu perlu kehati-hatian lah untuk. Saya melihat ini satu contoh ya, Mbak Devi pernah mendengar Idrus, penyiar TV RI tahun sekian itu, laki-laki. Saya hanya ingat di sini ada tai lalat yang ada rambutnya. Saya kok kurang familiar ya, Kung. Kurang familiar. Gimana, Kung? Ini luar biasa. Karena setiap menyiarkan dia sudah siap dengan ejaan yang benar. Cara baca yang benar. Jadi katakan dia mau menyiarkan bahasa Inggris ya, Perancis gitu ya. Dia kan cek dulu misalnya apa ya? Letas semua. Gitu. Kalau orang sekarang punya letas esmois, nah kan gitu kan? Atau misalnya seperti itu. Nah, sebetulnya sekarang nggak sulit banget sih, karena kita bisa mengecek lewat Google, gitu kan? Betul. Suaranya. Ya. Ini PR juga sih sebenarnya, Kung. Bagaimana seorang yang punya channel atau mereka dilihat orang banyak, wajib nambahin literasi, wajib melakukan literasi yang baik dan benar, entah itu baca buku, itu penting, ini wajib. Saya bilang ini bukan gampang lah, nanti kan kita tahu sendiri, nggak bisa. Orang yang dilihat orang banyak, kalau dia nggak pengen dianggap konyol banget ya, maka membaca wajib. Toh membaca sekarang nggak harus di buku kan ya, Kong ya. Kita googling segala macam informasi dari handphone kita sudah bisa, dari komputer bisa, media cetak juga masih banyak. Maka ini salah satu hal yang bisa dibilang, saya nggak bisa memberikan ulasan kalau di konten kreator dan YouTuber yang sekarang itu seperti apa mereka menggunakan, karena saya juga nggak mengikuti semuanya. Tetapi kalau di dunia penyiaran, yang benar-benar ada di institusi penyiaran pun, kesalahan semacam itu tuh masih sering terjadi. Ya itu tadi, ya kelemahannya itu tadi, karena mereka beranggapan bahwa ya udah siaran ya kayak gitu deh, kita nggak perlu baca, kita kan udah didengerin orang banyak. No, itu salah banget. Karena faktanya pendengar kita itu bisa bedakan loh, mana penyiar yang terliterasi dengan baik, mana yang enggak. Saya nggak bilang pintar. Ya kan, karena kan membaca itu nggak ada kaitannya sama orang pintar apa enggak sebenarnya. Iya, betul. Iya. Mbak Devi, ada satu tulisan ya, frasa atau nama ya, yang sebenarnya sangat populer, dan ini berasal dari bahasa Perancis. Huruf untuk orang buta itu kan tulisannya braille. Iya. Itu kan berasal dari bahasa Perancis. Jadi membacanya kan bukan braille. Tetapi anehnya lembaga yang berurusan dengan kegiatan itu, braille, membacanya braille. Braille. Itu. Braille. Tapi ketika saya sampaikan, ini biasanya begitu. Ini kan itu kan asal orang. Iya. Saya juga baru tahu itu, Kong. Yang benar gimana, Kong? Ya? Braille. Yang benar gimana ya? Braille, oke. Saya juga punya nih, Kong. Waktu saya pendidikan di Jakarta, saya juga baru tahu. Itulah kenapa kita harus banyak-banyak mencari referensi pengucapan yang benar. Kong pernah tahu ini kan? Kalau kita itu dengar, yang sering kita dengar itu Grand Prix. Pernah dengar nggak, Kong? Halo? Kayaknya masih terkendala deh. Halo, Kong Iman. Kong Iman.
Grand Prix, Grand Prix, Grand Prix, Grand Prix, Grand Prix, Grand Prix, Grand Prix. Iya. Halo, Bung. Gangguan sejenak, ada putus koneksi. Iya. Iya. Jadi kita lanjutkan lagi. Iya. Tadi Kong Iman dari Braille. Iya. Dan itu banyak. Nah, saya menggunakan medsos untuk menyebarkan kesalahan-kesalahan itu. Mungkin ini sesuatu yang receh ya, tetapi saya anggap ada maknanya. Ketika saya kesalahan-kesalahan itu, kemudian teman-teman saya minta mengomentari mana yang benar, mereka menganggap oh iya ya, begitu ya. Betul. Dan itu tidak hanya bahasa asing. Misalnya begini, feminin, ya, itu banyak yang mengira feminim. Padahal mestinya feminin. Oh, tapi tulisannya tetap feminim ya, Kung ya? Enggak, tulisannya feminin, ya, pakai n, non. Tetapi banyak orang yang ya tidak banyak sih, mungkin ada beberapa. Feminim, ya, yang dikira yang benar itu feminim. Padahal mestinya feminin. Nah, karena udah kebanyakan yang pakai itu gitu, akhirnya dianggap benar. Nah, makanya itu yang saya anggap dari kesalahan berjamaah tadi itu, karena betul. Nah, saya tertarik di ini, di waktu saya ke mana, ke Tapang di Banyuwangi. Waktu itu saya mau umroh kan, harus imunisasi kan. Ada poliklinik begitu kan, saya sama istri saya ke sana diimunisasi. Di ruang counter itu ada tulisan yang menohok. Apa itu? Jadi begini, yang biasa itu belum tentu benar, tapi yang benar itu yang harus dibiasakan. Bagus ini. Jadi bahwa apa yang terbiasa di masyarakat itu belum tentu benar. Tetapi yang benar itulah yang harus dibiasakan. Begitu. Oh, ini dalam hal bahasa memang banyak kita. Betul. Dan ini jadi senjata yang ampuh di dunia penyiaran loh sebenarnya, Kung. Ketika ada penyiar yang punya pengetahuan lebih dalam pengucapan yang benar, maka itu udah efeknya luar biasa. Langsung terdengar, wah ngerti nih berarti nih penyiar nih. Ngerti nih YouTuber nih, ngerti nih pembawa acara podcast ini. Itu keren banget. Karena dari kekuatan kata, saya bilang kekuatan dari kata ya. Jadi tidak hanya dari katanya saja, pengucapannya seperti apa, artinya apa. Ketika si penyiar atau siapapun yang berkecimpung di dunia ini menyiarkan kata-katanya, itu pesannya udah luar biasa. Salah pengucapan langsung, kalau di dunia kita itu kita benar-benar dihakimi kan oleh pendengar. Oh, pinter ini berarti, ini pinter ini. Oh, ini dia baca ini berarti. Nah, itu makanya saya bilang siapapun yang terjun ke dunia ini, entah itu yang ada di institusi seperti saya kerja di sebuah institusi, atau teman-teman yang ada di radio swasta, atau siapapun konten kreator dengan masing-masing medianya, wajib terliterasi dengan baik, wajib harus. Ya, betul. Kadang-kadang kan gini, kita mengatakan yang benar itu malu. Misalnya begini, orang kan sudah ngerti, ya, seperti misalnya ada sepeda motor dari Jerman, mereknya Sundab, ya kan? Tapi orang baca kan Sundab, atau malah ada yang malah dibaca Sandap. Jadi orang lalu mengikuti keumuman itu dengan pemahaman dia, mengatakan Sandap, gitu. Mestinya Nah, jadi orang mengatakan yang benar itu seolah-olah malu. Oh, ya, ketika dia betul. membaca
sebuah kota di Amerika, New York, ya toh? Iya. Toh dia tidak membaca New York, iya kan? Kenapa dia membaca New York? Kenapa kok tidak New York kan gitu? Ya betul. Sama seperti Arkansas, Kung. Arkansas itu kadang-kadang orang-orang kita itu bilangnya Arkansas, padahal orang sana bilangnya Arkansas. Bunyinya lebih ke Arkansas, enggak? Arkansas. Sama juga seperti Grand Prix, kita udah terbiasa. Kadang penyiar TV pun itu bilangnya Grand Prix, Jerma. Padahal pengucapannya adalah Grand Prix. Itu penting banget. Karena, nggak ngerti nih berarti. Nah, kita bisa dihakimi seperti itu sama pendengar kita. Makanya kita harus banyak-banyak baca. Betul. Kalau dikasih tahu orang jangan terlalu, kadang ada kayak perasaan, aku kan penyiar, ngapain dia bilangin aku tuh ada. Star syndrome yang semacam itu tuh ada. Nah, itu mudah-mudahan nggak menghalangi kita untuk melakukan pendalaman-pendalaman sesuatu yang akan bikin kita lebih terlihat bisa dan bisa ngasih tahu orang lain, ngajari sesuatu yang baik. Arkansas, Philadelphia, Pennsylvania, gitu loh. Oh gitu ya. Iya. Lagi-lagi ada trouble. Apa-apa, Bung. Ya, saya kira perbincangan kita cukup hangat, cukup banyak ya. Iya. Jadi kita tidak perlu tuntaskan sekarang. Mungkin satu saat ya. Mungkin Mas Putra juga ya kita undang nama Mbak Eti ya. Kalau Mbak Eti itu saya kok pengennya ini tentang sandiwara radio ini. Sahur sepuh. Bisa. Iya. Beliau itu kompetensinya itu di sutradara drama. Tuh, tepatkan saya. Jadi nanti akan saya ajak ngobrol tentang itu biar terima kasih Mbak Devi ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan channelku. Melihat sesuatu dari sisi yang berbeda. Good. Terima kasih. Iya. Apa ini?